Oke, Mas Iqbal ya. Halo Mas Iqbal. Selamat sore. Selamat sore. Kan ini ditayanginya kan nggak ngerti sore apa malam. Oh iya, sore. Mas Iqbal, ini kita langsung ke intinya aja. Jadi di sini aku pengen ngajak Mas Iqbal buat edukasi hipnotis. Jadi banyak yang di luar sana itu ternyata yang nggak ngerti itu hipnotis itu apa. Taunya hanya hipnotis itu ditujukan untuk buka aib orang lah. Di hipnotis itu ditujukan buat. Jadi persepsinya beda-beda nih. Nah, jadi kalau menurut Mas Iqbal sendiri, hipnotis itu apa? Menurut saya hipnotis itu seperti ketika seseorang terhipnotis, saya kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran ya? Seperti diambil barang bawaannya atau apa seperti itu. Oh, jadi hipnotis itu bisa dikatakan jadi alat untuk apa namanya, kejahatan. Oke. Ya, itu persepsi orang beda-beda ya. Jadi sebenarnya hipnotis itu, kalau hipnotis itu sebenarnya ilmu komunikasi. Hipnosis itu sebenarnya ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget, bisa untuk terapi, bisa untuk misalkan Mas Iqbal ada fobia apa, itu bisa lewat hipnosis. Bisa diobatin lewat hipnoterapi, bahasanya seperti itu. Jadi menurut aku hipnosis itu sebenarnya positif jika dipakai sama orang yang tepat. Ya, contoh Menggunakan itu salah. Itu disalahgunakan, sebenarnya itu bukan hipnosis ya, sebenarnya bukan hipnosis, itu lebih ke gendam. Jadi gendam pun juga ada prosesnya, ada komunikasinya di awal. Jadi diajak komunikasi dulu, diajak ngobrol dulu sampai dia itu hilang kesadaran. Biasanya langsung ditepuk kan ya. Nah, jadi proses komunikasi itu bikin targetnya sang penggendam itu memorinya tuh penuh. Jadi apa yang ada dalam pikirannya tuh kayak penuh, keisi pertanyaan terus, keisi pertanyaan yang nggak pernah berhenti. Misalkan contohnya, alamatnya di mana Mbak, rumahnya di mana Mbak, tinggalnya di mana, dan lain sebagainya. Ini belum siap jawab, kita sudah ditepuk gitu. Jadi memorinya kayak ngeblank lah, otaknya ngeblank. Nah, jadi di situ mulai proses gendam. Jadi ya sama kayak misalkan pisau kalau dipakai sama penjahat, ya pisau itu jadi ya pisau tajam Mas. Emang nggak ada pisau tajam? Pisau tajam. Iya. Jadi kalau misalkan pisau itu dipakai sama orang yang dia ya penjahat lah intinya, pisau itu berbahaya. Tapi kalau misalkan pisau ini dipakai sama chef, orang masak, itu pisaunya bermanfaat banget, bisa menjadi rakikan atau masakan yang enak, ya kan. Jadi tergantung hipnosis ini dipakai sama siapa. Sebenarnya hipnosis ini ada komunikasinya, jadi nggak mungkin sih bisa dipakai buat kejahatan sebenarnya lah ya. Nah, kalau Mas Iqbal sendiri pernah nggak dihipnosis? Belum pernah ngerasain hipnotis sama sekali. Belum pernah ya. Tapi pernah nggak ngelihat orang dihipnotis? Pernah lihat di TV. Oh, lihatnya di TV ya. Nah, menurut Mas Iqbal ini kalau lihat di TV gimana? Beneran apa nggak? Saya nggak percaya. Kayak entertain ya, settingan ya. Oke. Di sini aku mengajak Mas Iqbal untuk mengedukasi hipnosis, tapi kita juga praktekin apakah hipnotis itu beneran ada atau enggak. Ya, apakah hipnotis itu beneran ada atau enggak. Jadi di hipnotis itu ada proses-prosesnya Mas. Yang pertama namanya ada beberapa tahapan ya untuk kita masuk ke tahap hipnotis. Benar-benar hipnotis ya, tersugesti, itu ada prosesnya. Jadi proses yang pertama namanya preinduksi. Ya, ini tes sugestibilitas dulu Mas. Jadi tes bukan stabilitas. Oh, bukan. Bukan disabilitas, ini sugestibilitas. Nah, tes nih seberapa fokusnya Mas Iqbal. Jadi orang yang bisa dihipnotis sebenarnya orang-orang yang dia punya tingkat kecerdasan tinggi, dia punya IQ tinggi. Jadi orang-orang yang memang nggak komunikasi, fokusnya nggak bagus ya susah dihipnotis. Nah, aku pengen ngetes nih sebenarnya. Mas Iqbal nih sekolah di mana? SMK VIP. Di SMK VIP ini Mas Iqbal ini pinter nggak orangnya, fokus nggak orangnya, konsentrasinya tinggi nggak gitu. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, orang yang punya konsentrasi tinggi, tingkat fokusnya tinggi, IQ-nya tinggi, gampang dihipnotis. Kalau aku di sekolah ada fokus, ada enggak sih? Ya, kita tes aja. Nah, Mas Iqbal sekarang fokus dulu, tarik nafas panjang lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut. Lagi, tarik nafas panjang lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ya, oke. Nah, Mas Iqbal, kita tes sugestibilitas dulu ya. Kita preinduksi dulu ya. Kita tes tingkat fokusnya Mas Iqbal sebagus apa. Coba tangannya gini. Oke. Fokusnya ke sini.
Oke ya, oke sini ya. Jadi sekarang Mas Iqbal bayangin dulu, kira-kira lem yang paling kuat banget itu lem apa? Lem Korea. Lem Korea. Bentuknya, ngerti ya? Teksturnya, aromanya, bisa ngerasain ya? Oke, sekarang fokuskan lagi lem Korea itu ada dalam pikirannya Mas Iqbal. Dalam hitungan 1 sampai 5, dalam setiap hitungan akan membuat lem Korea itu semakin nyata dalam pikirannya Mas Iqbal. Paham ya? 1, bayangkan dan rasakan ketika lem Koreanya udah tak buka dari segelnya, udah tak buka dari tempatnya. Sekarang yang kedua, lem Koreanya aku oleskan di sela-sela jari. Oke, aku oleskan di sela-sela jari. Ya, rasain ya, bisa rasain ya. 3, bayangkan dan rasakan ketika lemnya sudah masuk di sela-sela jari, otomatis semakin lama lem ada di sela-sela jari, otomatis lemnya semakin merekat, semakin lengket, semakin kuat. Semakin dipaksa dibuka berarti semakin susah dong, semakin berat dong, semakin kuat nih jarinya semakin dipaksa dibuka. 4, bayangkan dan rasakan ketika jarinya semakin dipaksa dibuka justru masih semakin susah. Sekarang 5, dipaksa dibuka semakin lengket sekali. Semakin dipaksa dibuka justru malah lemnya semakin lengket sekali. Oke ya, semakin dipaksa dibuka semakin lengket sekali. Bener? Gak bohong ya? Kalau bohong apa? Susah kan? Nah ini lemnya berarti sudah lengket ya. Berarti semakin dipaksa dibuka justru masih semakin lengket sekali. Bener? Bener ya? Nah coba pakai tangan satu jari satunya dimasukin ke sini gini. Oke ya. Nah lemnya otomatis masuk di sini juga, diolesin. Dalam hitungan 1 sampai 3, 1, 2, 3, lemnya semakin merekat di 2 jari. 1, 2, 3. Semakin lengket, semakin ditarik, semakin lengket lagi. Ya kan? Ya kan? Nah, semakin lengket. Tuh. Susah kan? Nanti dalam hitungan 1 sampai 3, anehnya kenapa bisa dibuka, tapi anehnya kenapa Mas Iqbal itu, yang sekarang inget ya nama Mas Iqbal ya. Ingat ya, tapi anehnya kenapa nanti setelah ini bisa dibuka, namanya tuh tiba-tiba hilang dalam pikirannya Mas Iqbal ya. Semakin diinget-inget justru semakin lupa sama namanya. Semakin diinget-inget semakin lupa. Ini bisa dibuka dalam hitungan 1 sampai 3, tapi anehnya malah lupa sama apa yang dalam pikirannya Mas Iqbal. Oke ya, namanya hilang gitu aja ya. Bisa dibuka tapi namanya hilang. 1, 2, 3. Gitu. Sekarang bisa dibuka kan, simpel kan? Bukanya gitu doang. Nah, namanya siapa? Ya, namanya siapa? Ayo. Diminum dulu. Ya, namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Semakin diingat-ingat semakin lupa, ya kan? Semakin diingat semakin bingung, semakin lupa, bener gak? Iya kan? Oke, di sini ada tulisan apa? Teh anget. Jelas ya, tulisan teh hangatnya ya. Anehnya kenapa teh hangatnya masuk dalam pikirannya dalam pikiranmu, jadi namanya jadi teh hangat, namanya jadi teh hangat. Tuh, namanya siapa? Teh Teh hangat namanya. Betul toh? Namanya siapa? Teh hangat. Teh hangat. Dari kecil. Dari kecil namanya teh hangat. Ya. Nah, dari kecil namanya Teh hangat. teh hangat. Bener ya, nyata ya? Ya. Oke, pernah dihipnotis belum? Belum pernah dihipnotis. Berarti Belum pernah. mau coba nggak dihipnotis? Boleh. Boleh. Namanya siapa? Teh hangat. Teh hangat ya, namanya teh hangat. Tapi belum pernah dihipnotis ya sebelumnya ya. Oke, belum pernah dihipnotis ya. Nah, sekarang coba ingat nggak cara minum gimana? Kalau teh hangat. Namanya Mas siapa? Teh hangat. Minumnya apa? Teh hangat. Sama, no? Kembar. Kembar ya, kembar ya? Kembar. Nah, anehnya kenapa? Anehnya kenapa sekarang dipegang aja dipegang. Anehnya kenapa sekarang bingung lupa caranya minum, nggak tahu kenapa. Anehnya mau nyoba minum tapi lupa caranya minum. Anehnya kenapa? Bingung dan lupa caranya minum gimana? Yuk diminum. Anehnya kenapa lupa caranya minum? Mau dicoba lagi minumnya malah lupa cara minum. Gini cara minum. Nah, tapi anehnya kamu lupa cara minum tuh. Semakin diingat cara minum semakin lupa. Namanya siapa? Teh hangat. Oh, ini namanya Teh hangat. kembar tadi. Kembar Ya? Kok Kembar. bisa ya? Nggak bisa. Dari lahir. Dari lahir namanya teh hangat. Yang ngasih nama teh hangat siapa? Ibu bapak. Ibu sama bapak. Iya. Bapaknya namanya Japarudin. Perkutoro. Siapa namanya? Werkudoro. Siapa? Nama siapa? Nama bapak Werkudoro. Perkutoro. Perkutoro. Nah, masnya namanya Teh hangat. teh hangat ini Teh hangat. kembar. Kok bisa ya? Bisa kembar ya? Aneh ya? Dia Aneh. diminum lah. Tuh ya. Nah, ini sebenarnya prosesnya udah masuk dalam transhipnosis
Ini dihipnotis gampang banget tuh. Sekarang bingung caranya minum. Tuh, dia lagi cari-cari caranya minum gimana. Nah, kan? Tuh, coba diminum lagi. Teh hangat, minum teh hangat. Nah, sekarang minumnya udah bisa, minum biasa. Udah bisa. Oh, gitu, udah balikin lagi. Sama kan? Oke. Kalau 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 2 tambah 2 4. 4. Kalau 4 tambah 4? 8. 8. Dari 1 sampai 10 paling suka angka berapa? Angka 5. Angka 5. Angka 5 kalau digambarin nih, anggap aja ada papan tulis, angka 5 tuh kayak gimana bentuknya? Gitu ya. Nah, sekarang ada hamil-hamilnya. Hah? Ada hamil-hamilnya. Oke. Ini tak hapus. Hilang. Berarti angkanya Hilang. hilang. Tak munculin lagi berarti ada berapa? 5. Tak hapus lagi berarti Hilang. hilang. Berarti kalau hilang berarti lupa dalam pikirannya Mas siapa? Teh hangat. Teh hangat ya. Namanya Mas Teh hangat, masih ingat namanya Mas Teh hangat, tapi angka ini tadi lupa. Mau diinget-inget, justru angka 5 semakin lupa, semakin hilang dalam pikirannya Mas Teh hangat. Teh hangat. Berarti tak hapus tadi angkanya. Berarti kalau 2 ditambah 3 5. 5. Oke. 5-nya tak hapus ya. Set. Anehnya kenapa semakin diingetin kan angka 5 semakin hilang. Oke, semakin hilang. Sekarang dihitung dulu aja dari 1 sampai 10. Ini 1 2 3 4 6 7 8 9 10. ini coba dihitung lagi. 1 Yang kencang. 2 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Kok kurang 1, Mas? Ini 11. 11 berarti. Nah, iya. Berarti jarimu Ada 11. 11. Normal. Normal. Yang normal lah. Coba punya aku dihitung. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11. Oh, sama berarti. Sama. Kalau 2 ditambah 3 1 2 3 4 6. ya. Sekolahnya di SMK VIP. Hei, mantap. 2 ditambah Betul 3, betul lah. Betul. Nah, berarti sebelumnya usianya berapa? Usianya sekarang 17. 17 ya, usia 17 tahun. Usia 17 tahun, belum pernah dihipnotis sama sekali. Belum pernah. Belum pernah ngerasain hipnotis sama sekali. Oke, namanya siapa? Teh hangat. Ya. Minuman yang kira-kira paling kamu nggak suka tuh apa? Minuman yang paling gak suka kopi Lampung. Oh, kok bisa? Pahit. Kalau pakai gula kan manis. Gak suka sih. Tetap gak suka, masih ada tetap pahit-pahitnya. Oke, tapi bisa. Itu menurut kamu gimana? Kopi itu nggak enak banget atau gimana? Gak enak banget. Pahit ya. Kamu lihat ini deh. Nah, sekarang dibayangin, dirasain kopinya. Bayang. Oke, anehnya kenapa? Ada dalam pikiran kamu, ada dalam rasa kamu. Kopi ini jadi kopi. Dalam pikiran kamu ini jadi kopi Lampung ya. Kopi Lampung ya. Jadi anehnya kenapa? Kamu coba minum ini, rasa kopi Lampung ini melekat dalam lidah kamu, melekat dalam lidah kamu. Jadi kalau kamu cobain kopinya, kamu coba minum ini, rasa kopi Lampung itu semakin kerasa banget. Oke ya, dari hitungan 1 sampai 3 semuanya jadi nyata. 1 2 3. Sekarang dicoba. Pahit. Hah? Pahit. Pahit. Rasanya apa? Lampung. Kopi Lampung. Nah, coba dicoba lagi. Atau 1000 kali lipat lebih kerasa lagi. Tuh. Ya. Beneran? Pahit. Pahit banget. Banget. Kerasa banget ya. Oke. Nah, sekarang dicoba lagi. Kalau minuman paling kamu suka apa? Es boba. Es boba ya? Iya. Es boba. Rasa apa? Rasa stroberi. Rasa stroberi. Mm-mm. Rasa stroberi. Nah, anehnya kenapa ini dicoba lagi rasanya jadi stroberi. Kerasa? Stroberi. Oke, namanya siapa tadi? Teh hangat. Namanya bapak siapa? Berkudoro. Oh, betul. Kita minum dulu. Kalau di sekolah diajarin ini ya, matematika ya? Diajarin matematika. 2 tambah 3 berapa? 1 2 3 4 6. 6. Oke, 2 tambah 3 6. 10 kurang 5. 10
10 kurangi 5. Kenapa nyebutin ya? 2, 3, 4, 6. 6. Aku nyebutin lagi nanti. Nggak apa-apa. Ayo. Nah sekarang Mas Teh Hangat, bener ya namanya Mas Teh Hangat ya? Itu nama juga di KTP sama Mas Teh Hangat. Belum punya KTP. Oh belum punya KTP. Belum punya KTP. Oke. Kamu ada takut sama apa gitu? Takut sama itu sih kayak singa. Nah, iyalah aku ya takut sama singa. Kamu takut sama singa? Ya sama aku juga takut lah sama singa. Kamu aneh. Kalau sama hantu enggak sih? Enggak. Kamu lihat itu di kamera, lihat itu kan? Hidungmu mana? Ini. Nah, anehnya kenapa hidungmu hilang tuh? Nggak punya hidung. Kan? Nah ini bibir, hidungnya mana? Hidungnya mana? Ini mata. Ini bibir. Kok nggak ada? Hidungnya hilang. Hidungnya hilang. Kok nggak ada hidungnya? Nah, bibirmu pindah ke sini nih. Bibirmu pindah sini, lihat di sana. Bibirmu pindah ke sini tuh. Coba minum. Tadi rasa apa nih? Rasa boba. Rasanya gimana? Rasa boba strawberry. Rasa buah strawberry ya. Enak ya? Enak ya. Enak ya? Coba dicoba lagi. Jangan banyak-banyak, udah jangan banyak-banyak. Pak minta tisu dong Pak. Tisu. Oh. Nah, bibirnya dilapin dulu. Bibirnya dilapin. Ya. Oke, coba aku pengen tes kekuatan nih. Tangannya gini. Kamu tekan tanganku ya, pakai tangan sini. Oke ya. Ya, tarik nafas panjang lewat hidung. Lewat mulut. Terus sambil ditekan yang kencang banget. Tekan yang kencang banget. Oke. Tekan yang kencang banget. Tarik nafas panjang lewat hidung. Belum kencang, makin kencang lagi, tarik nafas panjang lagi dulu, lewat mulut ya, terus lakukan berulang-ulang. Ya. Anehnya kenapa semakin tekanan ini semakin kuat, anehnya kenapa kamu semakin ngantuk. Oke, semakin padu, semakin ngantuk, semakin kencang lagi. Anehnya kenapa semakin ini ditekan semakin kuat, kamu tertidur dengan sendirinya ya. Ya paham ya, semakin kuat ada tekanan, anehnya kamu semakin ngantuk dan semakin tidur. Semakin kencang lagi, satu, dua, tiga, tidur. Ya. Ya. Berarti kalau ini posisinya sudah kayak lemes gini, berarti dia udah benar-benar relaksasi. Ini bukan tertidur sebenarnya, tapi lebih ke relaksasi dia, relaksasi itu. Ya. Oke. Masih kalau bawa sadar paling dalam lagi, lebih dalam lagi, apa yang barusan dilakukan itu semuanya jadi normal. Apa yang barusan terjadi itu semuanya jadi normal. Ya. Dalam setiap hembusan nafas akan membuat Mas Iqbal kembali seperti semula. Semakin nyaman, semakin baik lagi, semakin sehat lagi, semakin luar biasa lagi. Dalam hitungan 1 sampai 5 dalam setiap hitungan akan membuat semuanya jadi normal, semuanya baik-baik aja, tidak terjadi apa-apa. 1, bayangkan rasakan ketika Mas Iqbal terbangun nanti, semua yang Mas Iqbal rasakan itu semuanya menjadi nyaman, semakin baik lagi. 2, dalam setiap hembusan nafas akan membuat Mas Iqbal semakin sehat kembali. 3, 4, rasakan hembusan nafas Mas Iqbal semakin sehat, semakin kuat, dan semakin luar biasa lagi. Dan 5, terbangun dan normal. Namanya siapa? Mas Iqbal. Oke, kita mau coba hipnotis ya? Minum dulu. Mau coba hipnotis gak? Boleh. Boleh. Belum pernah sebelumnya? Belum pernah. Oke deh. Kalau 2 tambah 3 berapa? Bukan 6. Bukan 6. Kata siapa 6 Pak? 6 itu 3 tambah 3. 3 tambah 3. Oke. Bapak namanya siapa? Siapa Rudin? Bukan Warkudoro. Ada Pak Warkudoro. Oh gitu ya. Oke. Berarti Mas Iqbal belum pernah sama sekali ngerasain hipnotis ya. Ya udah. Itu aku pengen bikin video. Nanti boleh tak upload di YouTube nggak? Boleh ya. Nanti lihat aja di YouTube. Aku punya channel namanya Sido Maskara.
Itu isinya memang hipnotis semua, jadi Mas Iqbal bisa cek di YouTube, di YouTubeku nanti. Mas Iqbal tuh bisa nggak dihipnotis? Kira-kira nek Mas Iqbal dihipnotis bisa nggak? Kurang tahu sih, belum pernah. Belum pernah. Coba merem. Anehnya tuh lengket banget tuh. Iya. Tuh kan lengket kan? Nggak bisa. Tuh. Gak bisa dibuka sekarang tuh. Belum pernah ya dihipnotis, belum pernah. Mau tanya-tanya nggak tentang hipnotis? Hipnotis. Kalau masalah hipnotis itu kita pinter bicara juga kan. Iya, harus bisa komunikasi, harus jago komunikasi. Terus masalah sister. apa namanya, hipnotis itu ada kayak apa gitu, apa namanya, ilmu-ilmu gaib itu nggak sih? Apa enggak? Oh ada, ilmu hitam. enggak lah, hipnotis ya. Hipnotis itu ilmu komunikasi. Hipnosis itu ilmu komunikasi, nggak perlu pakai ilmu gaib, nggak perlu pakai doa-doa, nggak perlu pakai apa namanya, puasa-puasa, nggak perlu. Itu murni ilmu komunikasi. Tuh, coba ditulis namanya di sini. Apa tulisannya? Iqbal. Iqbalnya tak hapus, diganti tulisan teh hangat coba. Tuh namanya jadi teh hangat. Namanya siapa? Teh hangat. Nah, ilmu komunikasi. Nah, kenapa Mas apa? Teh hangat. Mas teh hangat ini gampang banget untuk dihipnotis karena tingkat sugestibilitasnya tuh bagus banget ya. Tingkat fokusnya bagus banget. Jadi cepet. Jadi prosesnya cepet. Ada memang orang yang prosesnya tuh lama banget. Ya nggak paham-paham lah intinya. Dalam komunikasi itu nggak paham-paham. Tapi ini Mas Iqbal, Mas teh hangat nih salah satu orang yang memang paling gampang banget dikasih sugesti. Bagus berarti. Bagus. Siapa namanya? Teh hangat. Teh hangat ya. Normal? Normal ya. Oke. Karena sugesti. Jadi Sugesti namanya. namanya siapa? Teh hangat. Hah? Namanya siapa? Teh hangat. Nah. Kayak yang di TV itu siapa namanya? Ferdian. Oh, Ferdian. Oh, itu jago. Itu The Master itu. Itu Bisa berubah ini jadi ular itu. apa ya? Iya. Emang kamu bisa pernah pegang ular belum? Pegang ular belum. Takut gak? Kalau takut Nek lihat ular, nek Ferdian bisa bikin ini jadi ular ya. maksudnya kayak bayangannya kayak ada ular gitu. Nah, coba dipegang. Merem. Bayangin ularnya. Kebayang bentuknya? Bayang ya. Anehnya pas dibuka matanya, anehnya jadi ular beneran satu baca. Nah, tahu? Apa? Ular. Ular kan? Nggak pakai sabuk nggak? Ular ini. biarin, jangan biarin. Biar ntar mata orang gimana? Enggak, biarin sini aja duduk sini. Kamu ngompol? Enggak itu duduk. Basah tadi bekas Kamu pakai ini sabuk. Sabuk pakai. Coba lihat sabuknya lagi. Itu ular loh, coba tuh. Nah, toh? Ih, Nah, udah jangan jauh-jauh sini aja. Tuh, kan? kok ada di sini sih? Ya kamu bawa ular. Enggak. Mas jangan dipegang, Mas. Jangan dipegang. Enggak apa-apa. Udah di situ aja, jangan pergi-pergi, udah duduk sini aja. Biar kelihatan di kamera tuh. Sini enggak apa-apa. Ntar matok. Enggak lah. Tapi yang pegang aman. Oke ya. Mas. Udah tenang aja. Tenang. Nah, Itu mata rasain. bukan. Masih ini Mas, lepasin Mas. Tuh. Kan? Ular. Mas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini berbisa memang bahaya banget. Iya. Jangan banyak gerak, biasa. Nah kan, coba nggak pegang nih kepalanya. Nih, kepalanya ditaruh sini pun nggak apa tuh. Tuh, kan? Mas. Tuh. Aman kan? Aman kan? Aman ya. Oke. Nah, jadi ini hipnotis ya, ini hipnotis. Jadi kalau tingkat sugestibilitasnya bagus, kalau tingkat sugesti tenang ya. Kamu nih banyak gerak, ini bahaya. Iya. Ini kalau ini Mas Lepasin aja dong. biarin dulu aja. Mas siapa tadi? Jangan.
Oke, jadi Mas Iqbal aja deh, jadi Mas Iqbal ya, biar enak. Siapa namanya? Mas Iqbal. Iqbal. Oke, ini ularnya berbisa loh. Oh, ada 2 ya? Oh, enggak, bisa enggak. Nah, jadi hipnotis itu sebenarnya mengasihkan gitu. Hipnotis itu mengasihkan, bisa bermanfaat juga buat banyak orang sebenarnya jika hipnotis ini dipakai positif ya, untuk pengobatan, terus untuk misalkan ada beberapa yang memakai untuk misalkan sunat nih atau khitanan. Nah, itu disugesti dulu biar dia nggak ketakutan, atau mau suntik nih biar dia nggak ketakutan, bisa pakai ilmu hipnoterapi, hipnosis. Jadi ilmu komunikasi memberikan sugesti positif ke target kita. Ambillah ularnya, biarin Mas. aja dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi hipnotis itu asik. Nah, contohnya Mas Iqbal ini tingkat sugestibilitasnya aku bilang top banget, bagus banget. Jadi gampang kena sugesti. Ya, aman ya. Oke, mungkin sementara gitu dulu. Nanti kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya Sedo Maskara, dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Boleh di-share ke teman-temannya juga jika memang video-video hipnosis saya ini bermanfaat buat banyak orang ya. Misalkan ada yang butuh bantuan untuk hipnoterapi, atau misalkan teman-teman mau privat. Nah, saya juga menyediakan untuk privat hipnotis. Nanti ada linknya, ada websitenya. Silahkan bisa dibuka di website Hipnotis Halus. Nanti ada di link deskripsi ya. Gitu. Nah, ini Mas Iqbal lagi bermain sama ular. Mas, bukan lagi bermain, ini nakut-nakutin Mas. Nakut-nakutin ya? Iya. Ya. Dilepas dong Mas. Nah, anehnya kenapa dalam hitungan 1 sampai 3 semuanya normal. 1 2 3 normal. Gitu. Bisa sampai sini. Bisa ya? Ya udah dipakai dulu. Oke, sementara gitu dulu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Dadah. Dadah dulu dong. Dadah. Kamu coba hipnotis mau nggak? Nah, di situ di belakang kamera ini ada teman kita, ada Mas Yusuf sama Mas Slamet. Nih Mas Iqbal mau nyoba hipnotis Mas Yusuf sama Mas Slamet ya. Coba tangannya gini semua. Coba tangannya gini semua. Nah, ikutin kata-kataku ya. Oke, kamu fokusnya di sini. Oke. Bayangin lem paling kuat gitu. Bayangin lem yang paling kuat. Oke. Udah ya, kebayang ya. Kamu juga kebayang ya. Oke. Dalam hitungan 1 sampai 3 gitu. Dalam hitungan 1 sampai 3. Dalam setiap hitungan lem itu akan semakin nyata dalam pikiranmu. Tarik napas panjang lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Dalam hitungan 1 sampai 3. Anehnya kenapa? Jarinya lengket banget. Dihitung 1 2 3. 1 2 3. Lengket tuh. Kan? Nah, itu. Wah, itu gagal itu. Coba gagal. Lo malah yang lengket kamu gitu. Nah, gimana? Semakin dipaksa semakin lengket kan? Tadi kamu hipnotis malah kena sendiri. Hipnosis. Ini ditaruh di hidung gitu caranya. Hidung tempelin gini. Hidungnya mana? Nah, ini makin nempel. Anehnya kenapa lemnya juga nempel di situ. Tuh, kan? Nah, kan? Ya. Nah, repot kan. Minum lah. Gimana bisa minum? Dadah lagi, dadah. Lepas. 1 2 3 normal. Gitu kan? Bisa kan? Kayak gitu. Gitu caranya.